Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Masih pada segmen rezeki berlimpah berkah. Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya, selalu dalam keadaan berlimpah rezeki, keberkahan hidup yang luar biasa. Yang akan kita kaji kali ini adalah tentang jangan berputus asa, karena kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan setelah menonton channel ini kita dapat keberkahan bersama-sama. Ahlan wa sahlan. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan mengapa sih Allah memberikan ujian buat kita. Ujian itu adalah cara Allah membuat kita menjadi orang yang lebih hebat, menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang lebih berilmu, menjadi orang-orang yang lebih mampu bertahan dalam hidup dan menyiapkan diri kita untuk maju lebih ke depan. Ujian adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Dan di setiap fase kehidupan selalu ada ujian dan tantangannya. Mulai dari lahir, kita diuji, kita ditantang bagaimana kemudian kita menyusu ke ibu kita. Kemudian bagaimana kita belajar berjalan, belajar merangkak, belajar lari, belajar naik sepeda, terus sampai masuk sekolah, belajar di kelas. Ada ujiannya, naik kelas, sampai kemudian menjadi remaja, masuk kuliah, bekerja, semua ada ujiannya. Berumah tangga, ujiannya banyak banget. Lalu kemudian kita punya anak, semua seumur hidup kita Allah kasih kita ujian. Agar apa? Agar kita bisa naik kelas. Allah itu kalau ingin mengangkat derajat kita, yang dilakukan adalah menguji kita. Maka apapun yang datang dari Allah, itu adalah kebaikan buat kita. Mungkin kita anggap yang kita terima itu adalah keburukan. Wahai teman-teman sekalian, sahabat Manjada Wajada, kita tidak pernah tahu. Jangan pernah suuzon kepada Allah, karena siapa tahu yang kita anggap buruk itu sebenarnya bagus buat kita. Sebaliknya yang kita anggap baik sebenarnya itu tidak baik buat kita. Maka terima saja. Terima saja, ikhlaskan saja, dan ridho apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Insya Allah, kalau kita ridho terhadap apa yang diberikan Allah, Allah selalu akan memberikan kebaikan. Karena semuanya itu sudah benar adanya, tidak ada yang salah. Apa yang terjadi pada kita, itu sudah pada garis yang Allah tentukan di Lauhul Mahfud, maka sudah benar adanya dan selalu akan berakhir baik. Kalau belum baik sekarang, maka berarti belum berakhir. Jadi Allah mengizinkan musibah, Allah mengizinkan ujian, Allah mengizinkan kekurangan, Allah mengizinkan tantangan itu datang kepada kita, itu bukan tanpa sebab, bukan tiba-tiba, tapi memang Allah sengaja. Kalau kita sedang melakukan sesuatu, pasti akan diuji. Dan ujian Allah itu akan selalu datang pada setiap saat, di setiap fase kehidupan. Maka nikmati saja, jalani saja. Allah ingin kita dekat. Kalau kita diuji, kalau kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan kehilangan,
kan doanya kita semakin khusyuk, doanya semakin banyak, baca Qur'annya semakin banyak, sholatnya semakin banyak. Agar kita itu dekat-dekat dengan Allah. Allah menjaga kita, jangan jauh-jauh. Jadi kalau hujan datang pada kita, berbahagialah karena Allah ingin kita dekat dengannya. Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan buat kalian. Dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Allah jelas-jelas akan menguji kita. Jadi jangan pernah takut dengan ujian, karena setiap perjalanan hidup kita pasti ada ujiannya. Jangan pernah berharap bahwa kita melakukan sesuatu itu akan mulus-mulus saja. Pasti Allah akan uji. Kapan ujian berakhir? Kalau kita sudah meninggal. Kalau sudah kita diwafatkan, ujian kita akan selesai. Tapi sebelum kita wafat, ujian itu akan selalu ada. Maka nikmati saja perjalanan ini. Nikmati saja semua hal ini. Karena Allah ingin mendidik kita dengan cobaan-cobaan itu agar kita menjadi lebih baik. Dan ujian itu adalah tanda cinta, tanda sayang Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Dahsyat kan? Ujian yang diberikan kepada kita itu tanda cinta Allah kepada kita. Allah peduli dengan kita. Yakinlah Allah itu akan kasih pertolongannya kepada kita kalau kita minta. Pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pada setiap ujian pasti ada jalan keluar. Yang ngasih ujian siapa? Allah. Yang ngasih tantangan siapa? Allah. Maka setiap tantangan, setiap ujian yang dikasih pasti ada jawabannya. Dan Allah itu pasti akan kasih kita jawabannya. Yang penting kita mau berusaha. Al-Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tai'asu mir rauhillahi innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat pertolongan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat pertolongan Allah adalah orang-orang yang kafir. Kafir artinya ingkar. Ingkar dengan nikmat Allah, ingkar keberadaan Allah. Nah, kita ini beriman, kita ini orang mukmin. Kita putus asa, kayak nggak ada Allah aja di dunia ini. Kayak nggak ada Allah aja, kita nggak sendiri. La takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ayo, bangkit, bismillah. Allah pasti akan kasih pertolongan. La tai'asu mir rauhillah. Inilah 5 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak berputus asa. Yang pertama adalah kita yakin bahwa Allah itu pasti akan memberi jalan keluar. Kalau Allah sudah berkehendak akan memberi pertolongan, memberi rahmat, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan pertolongannya buat kita. Sebaliknya, kalau Allah itu menahan pertolongannya, nggak mau nolong kita, maka nggak ada yang bisa untuk menolong kita. Karena itu yakin saja, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan kasih jalan keluar dari setiap masalah kita. Yakin. Keyakinan kita itu akan sangat menentukan apakah Allah mau nolong kita atau tidak. Lah kalau kita sudah nggak yakin Allah itu mau nolong kita, lah bagaimana Allah mau nolong kita? Maka yakin saja pada setiap ujian itu Allah akan nolong kita. Al-Quran
surat Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa yang akan diberikan Allah untuk manusia dari rahmat dan pertolongannya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa-apa yang ditahan Allah dari pertolongannya, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau menolong kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka yakin saja. Yakin, yakin, yakin. Bismillah, percaya, percaya, percaya. Allah itu akan menolong kita. Yang kedua, tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Allah itu tidak tidur. Allah itu akan memberikan balasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kebaikan, keburukan, dibalas loh dengan kebaikan dan keburukan. Maka kerja keras kita. Kerja keras kita itu akan menentukan apakah Allah itu akan ngasih jalan keluar atau tidak. Berusaha dengan sekuat tenaga. Tugas kita berusaha dengan sekuat tenaga. Allah itu akan kasih jalan keluar. Kalau kita mau berusaha. Kalau kita mau bergerak. Kalau kita mau mengubah diri kita. Kalau kita mau bekerja lebih keras. Kalau kita mau menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau kita mau menambah keterampilan yang kita miliki, kita belajar lagi, memperbaiki diri, membangun keterampilan hidup, kompetensi yang lebih hebat, membangun kompetensi yang lebih kuat, Allah akan mengubah nasib kita. Maka kita jangan diam aja, bergerak. Ayo, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Belajar lagi, bekerja lebih keras, berjuang lebih keras, bersabar lebih keras. Insya Allah. Allah akan ubah nasib kita dan masa depan kita. Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada pada suatu kaum kecuali mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Ayo bergerak. Bikin perubahan dalam diri kita, mulai dari diri kita. Yang tadinya kita bekerja asal-asalan, bekerja lebih hebat. Yang tadinya kita malas-malasan belajar, belajar lebih hebat. Yang tadinya kita nggak mau berkumpul dengan orang-orang positif, berkumpul dengan orang-orang yang positif. Yang tadinya kita malu, sekarang jangan lagi malu. Jualan, ayo berusaha. Bismillah, bisa. Jangan diam aja. Bagaimana kita mau berubah kalau kita diam aja? Maka bismillah, yakin, berusaha lebih keras. Allah akan kasih jalan keluar. Allah itu tidak tidur. Gusti Allah mboten sare. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, Innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanama. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak mungkin Allah itu tidur. Tidak butuh tidur. Karena Allah selalu hidup. Tidak akan pernah tidur. Allah melihat kita. Allah nggak akan tidur. Allah akan lihat seberapa besar usaha kita. Seberapa besar kerja keras kita. Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan jangan lupa, nomor 3 setelah kita berusaha dengan keras, itu adalah tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya apa? Menyerahkan semua hasil kepada Allah. Kita kerja keras, setelah itu ya sudah, ikhlaskan, ridho saja. Allah mau kasih apa, ya kita ridho saja. Kita terima dengan penuh keridhoan. Kita terima dengan penuh keikhlasan. Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita ridho, kita ikhlas, itu semakin Allah itu akan sayang sama kita.
Allah akan semakin sayang sama kita. Dan janji Allah, kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Bertawakal, Allah cukupi. At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhan. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu menyelesaikan urusannya. Tugas kita berusaha dengan sangat keras. Setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah. Kita ikhlas, kita akan tenang hidup kita itu. Kita nggak akan terlalu ngoyo. Kalau berhasil kita nggak sombong. Kalau gagal kita nggak akan sedih. Karena kita tahu itu Allah sudah menentukan kok. Allah sudah memberikan satu garis buat kita, satu ukuran buat kita. Kita tinggal jalani aja. Hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih sehat, insya Allah. Selanjutnya nomor 4 setelah kita bertawakal kepada Allah adalah mendekat kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Kalau kita dekat, Allah akan kasih rezeki. Kalau kita berdoa, Allah akan kasih. Dekat-dekat kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa, Allah akan kabulkan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan ketika hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa-doa permintaan hambaku. Janji Allah ini, dekat-dekatlah kita kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita, permohonan kita. Allah akan tolong kita kalau kita dekat dengan Allah. Dan terakhir nomor 5 adalah jauhi maksiat. Karena maksiat ini yang menghalangi rezeki. Maksiat ini yang menghalangi pertolongan Allah datang kepada kita. Kalau kita sudah dikasih ujian, kok masih nggak tahu diri, masih saja berbuat maksiat, bagaimana mungkin Allah akan kasih pertolongan? Kalau kita sudah nggak punya uang, masih saja berbuat maksiat. Kalau kita sudah dikasih kekurangan, masih saja berbuat maksiat. Bagaimana Allah akan kasih pertolongan? Maka ujian, tantangan dalam hidup ini jadikan sebagai sebuah pembelajaran buat kita bahwa saatnya kita berhenti berbuat maksiat. It is enough, cukuplah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya, sudah cukup. Kita istighfar, mohon ampun, mohon taubat, dan jangan pernah mengulangi lagi. Jauhi maksiat, insya Allah rezeki akan mengalir, rezeki akan datang kepada kita. Karena setiap hari, setiap saat Allah kasih rezeki, dan yang menghalangi rezeki itu adalah maksiat. Yang membuat kita sengsara, yang membuat kita sempit hidup kita, itu adalah karena kemaksiatan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kalau hidup kita sekarang sedang sempit, sedang sengsara, siapa tahu itu karena maksiat-maksiat kita. Bismillah, jauhi maksiat, insya Allah. Allah akan segera menolong kita. Itulah 5 hal yang bisa kita lakukan agar kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi, yakinlah kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Kalau Allah sudah menolong kita, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Siapapun di dunia ini. Kalau Allah itu mau nolong kita, mau mengangkat derajat kita, maka tidak ada yang bisa untuk menahan hal itu. Maka yakin saja, berusaha dengan keras, tawakal kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, hindari maksiat. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, kita akhiri dengan doa, Rabbana la tada'lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta
wala dainan illa qadaita, wala usran illa yassarta, wala maradan illa syafaita, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Ya Allah, jika ada yang dalam majelis YouTube Manja Dakwah Wajadah ini yang masih punya dosa, mudah-mudahan selesai menonton video ini Engkau berikan ampunan ya Allah karena beristighfar. Ya Allah, kalau ada di antara teman-teman kami yang punya aib, tutupi ya Allah. Kalau ada di antara teman-teman kami majelis YouTube Manja Dakwah Wajadah ini yang masih punya hutang, berilah kemampuan ya Allah untuk melunasi hutang-hutang. Kalau ada yang punya kesulitan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan jalan keluar. Kalau ada yang sedang sakit, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sembuhkan. Dan kalau ada yang sedang lagi ada kebutuhan di dunia ini, Engkau cukupi kebutuhan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, birahmatika astaghits. Kami butuh sekali pertolongan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat pertolongan kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Silakan Anda berkomentar, bertanya, mengaminkan. Insya Allah akan menjadi jalinan silaturahim kita yang luar biasa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu mereka juga membutuhkan video ini, mendapatkan manfaatnya, kita bersama-sama mendapatkan jariyah dari amal kebaikan kita. Kafaitu bihadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan